Sampurasun, mugi rahayu sagung dumadi. Pemberontakan 16 kerajaan bawahan terhadap kerajaan Pajajaran. Kekuasaan Sri Baduga Maharaja berakhir pada tahun 1443 Saka atau 1521 Masehi. Pada tahun itu, Sri Baduga wafat. Ia kemudian digantikan oleh putra sulungnya dari permaisurinya, Sakyan Kentring Manik Mayang Sunda atau Dewi Mayang Sunda, yaitu Sang Hyang Surawisesa. Sebelumnya, Surawisesa menjabat sebagai Adipati Sunda Kalapa bergelar Ratu Sang Hyang Surawisesa Jayengrana atau Surawisesa Jaya Perkosa. Selama pemerintahan Surawisesa, terdapat 16 kerajaan bawahan yang memberontak terhadap kerajaan Sunda atau Pajajaran. Dengan berani, mereka melawan Prabu Surawisesa. Ke-16 ratu atau raja wilayah yang dimaksud itu adalah 1. Kiai Aryawaroh dari Kalapa Dalem atau Kalapa Pulon. 2. Kiai Wudu Basuraga dari Tanjung. 3. Nyai Ngaji Rasa dari Ancol. 4. Adipati Suranggana dari Wahanten Girang. 5. Sang Arya Suraprasa dari Simpang. 6. Arya Pulunggana dari Gunung Batu. 7. Ratu Hyang Banapati dari Saung Agung. 8. Arya Sukara dari Rumbut. 9. Temenggung Linggageni dari Gunung Ageng. 10. Sang Adipati Patala dari Padang. 11. Prabu Yasanagara dari Pagawok. 12. Sang Arya Wirasakti dari Muntur. 13. Arya Senapati Bimajaya dari Hanum. 14. Sang Arya Wulunggada dari Pagarwesi. 15. Pradarmaya dari Medang Kahyangan. Dan 16. Sang Prabu Walahar dari Gunung Banjar. Prabu Surawisesa sendiri tidak merasa gentar sedikit pun menghadapi pemberontakan para ratu wilayah karena Prabu Surawisesa percaya diri dari kekuatan kesatuan bersenjata kerajaan Sunda Pajajaran. Para ratu yang memberontak tersebut telah menganut agama Islam. Kemudian Prabu Surawisesa mengumpulkan ratu-ratu wilayah yang masih setia kepadanya guna menghimpun kekuatan dan merapatkan barisan membela Pajajaran. Pada pertengahan tahun 1444 Saka atau 1522 Masehi, Prabu Surawisesa dengan kekuatan bersenjatanya mulai melakukan penyerangan terhadap ratu-ratu wilayah yang memberontak. Satu demi satu, ratu-ratu wilayah itu diserang dan ditundukkannya. Perang saudara di bumi Jawa Kulon itu berlangsung selama 3 tahun. Akhirnya pihak Pajajaran memperoleh kemenangan dan ke-16 ratu wilayah yang memberontak itu dapat ditundukkan. Tidak sedikit pula pihak pemberontak melarikan diri ke Papungwati, Cirebon. Angkatan bersenjata Pajajaran tidak berani mengejar ke Cirebon karena Cirebon dilindungi oleh kesatuan bersenjata Kerajaan Demak. Pada saat itu, yang menjadi penguasa di Kerajaan Cirebon adalah Syarif Hidayat, cucu Sri Baduga dari istri yang ketiga, Nyai Subang Larang. Syarif Hidayat disebut juga Makdum Jati atau Susuhunan Jati Cirebon. Di samping menjadi raja, ia pun menjadi guru agama Islam dan menjadi salah seorang wali di antara 9 wali di Pulau Jawa. Ketika Papungwati Cirebon didatangi pengungsi dan pelarian pemberontak dari wilayah kerajaan Pajajaran, Susuhunan Jati atau Sunan Gunung Jati seperti memberi isyarat sudah saatnya wilayah-wilayah itu diserang oleh kesatuan Muslim. Oleh karena itu, ia mengutus seseorang pergi ke Demak. Maksudnya memberitahu agar Sultan Demak merebut semua wilayah yang terletak di sepanjang pantai utara Jawa Kulon atau Jawa bagian barat. Selain itu diberitahukan pula bahwa tidak lama lagi kesatuan bersenjata Portugis akan tiba untuk memberikan bantuan kepada Raja Pajajaran. Setelah mendapat kabar dari Cirebon,
Kemudian Sultan Demak memerintahkan Panglima Fadilah, adik iparnya, untuk pergi ke Jawa bagian barat guna menyelidiki wilayah-wilayah pantai utara Jawa bagian barat. Fadilah disuruh menemui Pangeran Sabakingkin di Banten yang sedang mengacau bersama para pengiringnya. Berangkatlah sang Panglima Fadilah bersama pengiringnya ke Jawa bagian barat. Mereka menyamar sebagai pedagang yang berkeliling kota, pedukuhan, bandar, dan desa-desa. Selama berbulan-bulan Fadilah dan pengiringnya keluar masuk wilayah di bawah kekuasaan Pajajaran. Setelah itu mereka kembali ke Demak dan singgah dulu di Cirebon. Panglima Fadilah menyampaikan laporan tentang penyelidikannya di wilayah pantai Jawa bagian barat kepada Sultan Demak. Situasi wilayah-wilayah itu dipaparkannya secara rinci, juga pertemuannya dengan Pangeran Sabakingkin. Selanjutnya, Sultan Demak mengerahkan angkatan bersenjatanya ke Cirebon dan bergabung dengan angkatan bersenjata di sana. Tentu saja Cirebon pun pasukan bersenjatanya telah siap tempur. Pada tahun 1448 Saka atau tahun 1526 Masehi, gabungan pasukan bersenjata Demak dan Cirebon berduyun-duyun menuju wilayah Banten. Gabungan pasukan bersenjata tersebut berjumlah 1.967 orang di bawah pimpinan Panglima Besar Fadilah dan beberapa orang Panglima Demak lainnya. Dari kalangan angkatan bersenjata Cirebon yang diserahi tugas sebagai pemimpin yaitu Pangeran Cirebon, Dipati Keling, dan Dipati Cangkuang. Pada saat itu, situasi Banten sendiri sedang gawat. Penduduk sedang panik karena menghadapi kekacauan yang digerakkan oleh golongan Muslim di bawah pimpinan Pangeran Sabakingkin, putra Susuhunan Jati Cirebon. Keadaan kian bertambah kacau setelah pasukan Panglima Fadilah datang menyerbu. Pangeran Sabakingkin dan anak buahnya menyerbu kesatuan bersenjata Banten. Perang berkecamuk dengan hebatnya. Warga masyarakat Banten kian terdesak dan banyak melarikan diri. Begitu pula Adipati Banten Sang Arya Surajaya, kakak Nyai Kaung Anten, dengan kaum kerabatnya mengungsi ke ibu kota Pakuan, Pajajaran. Maka sejak saat itu, kekuasaan Adipati Surajaya sebagai penguasa Banten berakhir setelah berkuasa sejak tahun 1441 Saka atau 1519 Masehi. Wilayah Banten telah dikuasai Pangeran Sabakingkin, namun perjuangan belum selesai. Begitulah kira-kira perasaan Sultan Demak dan Cirebon setelah pasukan bersenjatanya berhasil mengalahkan Banten. Mereka kemudian menghimpun kekuatan dan menyusun taktik lagi untuk melakukan penyerbuan ke wilayah Sunda Kalapa. Pada tahun 1449 Saka atau 1527 Masehi, pasukan Muslim yang terdiri atas 1452 orang prajurit menyerang Sunda Kalapa. Pecahlah pertempuran di darat dan di laut dengan dahsyatnya. Pihak Sunda Kalapa kewalahan menghadapi pasukan lawan yang begitu banyak dan terampil berperang. Pasukan Sunda Kalapa yang jumlahnya sedikit itu kian lama kian terdesak dan banyak korban dari prajurit Sunda Kalapa. Prajurit lainnya di antara mereka melarikan diri ke hutan dan ke Pakuan, Pajajaran. Saat itu, Adipati Sunda Kalapa Sang Surakerta bersama permaisuri, keluarga, dan pengiringnya gugur tak bersisa. Sejak itu, Arya Surakerta dijuluki Sang Lumahing Kalapa. Surakerta berkuasa di Sunda Kalapa sejak tahun 1443 Saka atau 1521 Masehi. Akhirnya perang pun usai. Sunda Kalapa jatuh ke tangan pihak Muslim. Kemudian Susuhunan Jati mengangkat Panglima Besar Fadilah atau Fadilah Khan atau Fatahillah menjadi Bupati Sunda Kalapa. Namun belum lama setelah Fadilah menjadi bupati, mendaratlah pasukan Portugis di Sunda Kalapa. Pasukan Portugis tidak mengira bahwa Sunda Kalapa telah diduduki pasukan Muslimin. Selanjutnya perang pun berkobar tak terhindarkan. Akhirnya pihak Portugis terdesak segera kembali naik kapal dan kemudian kembali ke Pasai. Ibarat membakar hutan di musim kemarau, dalam waktu singkat tak seberapa lama akan musnahlah hutan itu dilalap api. Seperti itulah kira-kira pengalaman angkatan bersenjata Muslim dalam menundukkan ratu-ratu wilayah non-Muslim. Dalam waktu tidak lama, telah banyak ratu wilayah takluk kepada mereka.
Hal ini membuat permusuhan kian meruncing antara Raja Pajajaran dengan Susuhunan Jati. Rupanya Raja Pajajaran, Prabu Surawisesa, dan Susuhunan Jati menyadari bahwa permusuhan tidak bermanfaat bagi keduanya. Korban nyawa telah banyak berjatuhan. Menurut kesaksian Portugis, banyak janda dari para tentara yang tewas melarikan diri ke hutan dan memilih bela pati, mengakhiri hidupnya atau bertapa hingga meninggal daripada menjadi tawanan perang. Pada tanggal 14 Paroterang bulan Asada tahun 1453 Saka atau 29 Juni 1531 Masehi, Kerajaan Pajajaran dan Cirebon mengadakan perjanjian tidak bermusuhan. Kedua belah pihak mengaku bahwa sebenarnya di antara mereka masih merupakan keluarga sedara. Adapun bunyi perjanjian itu adalah: 1. Mereka tidak saling menyerang. 2. Mereka akan silih asih, saling menyayangi. 3. Mereka akan saling membantu. 4. Tali kekerabatan tidak akan putus. Dua tahun setelah perjanjian damai ditandatangani, di Kerajaan Pajajaran sibuk mempersiapkan sesuatu. Segenap aparat tidak ada yang bertumpang kaki, semua sibuk dengan tugas mereka masing-masing. Ternyata Prabu Surawisesa sedang menyelenggarakan upacara serada, yaitu upacara peringatan wafatnya Sri Baduga Maharaja. Upacara itu berlangsung tepat pada tanggal 7 Parogelap bulan Badrawada tahun 1455 Saka atau 14 September 1533 Masehi. Salah satu acara dalam upacara itu adalah pembuatan sasakala atau tanda peringatan atau prasasti yang kelak di kemudian hari dikenal sebagai prasasti batu tulis Pogor. Upacara serada yakni wujud penyempurnaan sukma yang diadakan setelah 12 tahun seorang raja wafat. 2 tahun kemudian setelah upacara serada dilakukan, yaitu pada tahun 1457 Saka atau 1535 Masehi, awan muram di langit bumi Pakuan Pajajaran. Raja Pajajaran Prabu Surawisesa tutup usia setelah berkuasa selama 14 tahun. Selanjutnya, tahta diteruskan oleh putranya Ratu Dewata. Barangkali nama Ratu Dewata teringat kebesaran nama ayahanda Surawisesa, yaitu Jaya Dewata alias Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Pasca wafatnya Surawisesa, perjanjian damai dilanggar. Peperangan demi peperangan pun terjadi lagi. Kekuatan Pajajaran dan wilayahnya kian lama kian surut. Akhirnya, kerajaan ini runtuh karena serangan Kerajaan Banten pada tahun 1579 Masehi.